Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan menjelaskan sedikit tentang pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dengan memperhatikan aspek keberlanjutan. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam. Pastinya banyak yang membicarakan terkait dengan sumber daya alam. Namun pada dasarnya bahwa mereka belum benar-benar memahami mengenai arti dari sumber daya alam itu sendiri. Bahkan umumnya manusia belum begitu mengerti bagaimana mengelola sumber daya alam itu dengan bijaksana. Oleh karena itu, mari simak videonya dengan cermat. Pengertian dari sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang tersedia secara alami dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jenis-jenis sumber daya alam berhubungan erat dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya oleh manusia dengan cara ditanam, diternak, didaur dalam waktu yang singkat. Contohnya hewan maupun tanaman. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang jika dipakai terus-menerus akan habis dan tidak dapat diusahakan kembali dalam waktu yang singkat. Contohnya bahan tambang, yaitu sumber daya alam yang diperoleh dengan cara digali. Contohnya minyak tanah, batu bara, emas, dan juga besi. Untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, maka diperlukannya pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip ekoefisiensi. Ekoefisiensi artinya pengelolaan sumber daya alam yang tidak merusak atau mengganggu keseimbangan ekosistem, dilakukan secara efisien serta mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam tersebut. Prinsip-prinsip dari ekoefisien. Yang pertama, menghemat sumber daya alam yang digunakan. Yang kedua, menggunakan semua sumber daya alam yang dihasilkan dalam proses energi atau industri. Yang ketiga, proses penambangan sumber daya alam tidak merusak lingkungan. Yang keempat, sumber daya alam yang ditambang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Yang kelima, proses penggunaan sumber daya alam tidak menimbulkan entropi atau limbah. Tujuan dari ekoefisiensi menurut World Business Council on Sustainable Development adalah mengurangi konsumsi sumber daya, kemudian mengurangi dampak pada alam, serta memberikan pelanggan kualitas produk dan layanan yang lebih tinggi. Adapun dampak negatif dari pengelolaan sumber daya alam yang tidak bijaksana, yaitu dapat membuat kerusakan lingkungan bila hanya mengambil tanpa disertai upaya pelestarian. Contohnya banjir, kekeringan, kebakaran hutan, tanah longsor, dan kekurangan bahan pangan. Bagaimana? Begitu mengerikannya bukan dampak negatif dari pengelolaan sumber daya alam yang tidak bijak. Oleh karena itu, selain menggunakan prinsip dari ekoefisiensi, di sini kita akan menggunakan prinsip berwawasan lingkungan dan berkesinambungan dengan cara yang pertama
penghijauan dan reboisasi. Yang kedua, sengkedan. Yang ketiga, pengembangan daerah aliran sungai. Yang keempat, pengelolaan air limbah. Serta yang kelima, penertiban pembuangan sampah. Semua prinsip ini digunakan agar sumber daya alam dapat dinikmati bukan hanya untuk generasi masa kini, tapi juga oleh generasi mendatang. Maka dari itu, mari kelola sumber daya alam secara bijak agar kita dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Thank you very much. Karena sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Wassalamualaikum.